Berikut ini adalah kembang sepatu yang lengkap dengan putiknya. Kemudian kita menaruhkan seekor belalang di putik. Kita ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Karena kita ketahui selama ini bahwa belalang itu lebih suka di dedaunan daripada di bunga atau di mahkota sari atau di putik ini. Ini adalah kembang sepatu dan kita meletakkan belalang. Dan apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh belalang terhadap putik ini? Apakah dia akan memakannya ataukah dia akan melompatnya? Seperti biasa, belalang memiliki sifat kehati-hatian, terutama belalang jenis seperti ini. Dia melakukan kegiatannya atau aktivitasnya secara sangat perlahan, walaupun ia bisa meloncat atau melompat dengan secepat kilat. Tapi belalang tetap pada watak aslinya, yaitu dia sangat pelan beraktivitas seperti berjalan atau merambat atau memanjat. Dan pada eksperimen kali ini kita ingin mengetahui seberapa jauh atau seberapa bisa kaki belalang, telapak belalang ini bisa merambat di atas putik. Andai kata belalang ini bisa merambat dengan cepat atau bisa merambat dengan baik, berarti putik ini memiliki rongga-rongga yang bisa untuk pegangan oleh telapak kaki atau telapak tangan belalang. Kita akan lihat bagaimana belalang ini mencoba untuk memanjat dengan sangat berhati-hati tanpa merusak begitu banyak mahkota sari. Dan kita ingin melihat apakah putik dari kembang sepatu ini memiliki rongga. Andai kata belalang ini bisa memanjat dengan selamat, berarti putik ini memang memiliki rongga. Tapi di lain sisi, lambannya atau lamanya belalang ini memanjat, itu memang karena kehati-hatian belalang sendiri, bukan karena dia tidak bisa memanjat, atau bukan juga karena terlalu licin. Ini memang ada dua kemungkinan, putik ini yang licin. Nah, kita akan lihat bagaimana licinnya putik ini sehingga serabut-serabut yang ada di telapak kanan, di telapak kaki atau tangan dari belalang ini tidak bisa menembus rongga-rongga karena saking licinnya sehingga atau saking padatnya putik. Kita akan melihat bagaimana belalang ini kesulitan untuk memanjat. Andai kata belalang ini bisa memanjat dengan benar dan selamat, ini menunjukkan walaupun putik ini seakan-akan sangat licin dan tidak berongga dan sangat padat, tetapi tetap berongga dan selaput-selaput di telapak kaki belalang, selaput-selaput rambut-rambut ya di telapak kaki dan tangan belalang ini jauh lebih kecil daripada rongga atau pori-pori di putik. Dan pada eksperimen kali ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa putik ini tidak memiliki rongga atau pori-pori. Ini dibuktikan dengan sulitnya belalang untuk memanjat putik. Tapi ini juga perlu penelitian lebih lanjut dengan cara melihat putik dengan mikroskop elektron. Ya, kita masih bersama dengan belalang. Kita akan mengetahui apakah lambannya belalang ini karena kesulitan untuk memanjat putik bunga, atau memang si belalang ini sendiri yang memiliki karakter pelan dan hati-hati.
tampak dengan kamera ini, walaupun agak buram, kita akan melihat rambut-rambut dari belalang. Ya, rambut-rambut, serabut-serabut yang ada di belalang yang berfungsi untuk menempel di daunan, sehingga ketika suatu saat belalang ini terjatuh atau terlempar, dia mudah tersangkut daunan. Sekali lagi kita melihat bagaimana upaya belalang untuk memanjat, padahal di telapak kaki belalang itu penuh dengan rambut-rambut atau serabut-serabut yang bisa membantu untuk bertahan di area, di medan yang berongga. Dan terbukti belalang ini kesulitan untuk memanjat. Ini menunjukkan bahwa putik dari kembang sepatu ini memiliki kepadatan dan sangat licin, sehingga dia tidak berongga. Tapi sekali lagi ini pun perlu pembuktian lebih lanjut dengan cara dibawa ke lab untuk di mikroskop elektron, apakah seberapa licin atau seberapa padat putik ini. Ya, kita masih melihat bagaimana usaha belalang ini yang dia begitu licinnya. Putik ini begitu licin sehingga bisa dikatakan putik ini sama sekali tidak berongga. Padahal belalang ini dilengkapi dengan serabut-serabut yang sangat kecil yang bisa masuk ke dalam rongga-rongga, sehingga ini untuk pegangan. Ya, seperti misalnya seorang climber, ya, seorang pemanjat tebing, tangannya itu bisa masuk ke dalam rongga-rongga dinding pegunungan.